Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, bertemu lagi dengan kami Cidofin Gakko Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan segala urusannya. Yap, di video kali ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena yang ada di Jepang. Dan mungkin juga bisa jadi ada di seluruh dunia ya. Ya, ini adalah hikikomori. Hikikomori adalah sebuah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh Dr. Tamaki Saito dari Jepang, yang mendefinisikan bahwa hikikomori adalah suatu situasi pengasingan diri saat tidak adanya partisipasi sosial yang berlangsung setidaknya kurang lebih 6 bulan berturut-turut. Jika seseorang masuk kamar dalam beberapa hari, lalu selanjutnya kumpul-kumpul bersama teman-teman, hal itu bukanlah termasuk dari hikikomori, karena itu bukan sebuah pengasingan diri. Di zaman yang modern dan serba canggih ini, di tengah dunia digital dan banyak kemajuan teknologi lainnya, banyak orang yang melakukan penarikan diri dari kehidupan bermasyarakat dan lebih memilih hidup di dunia maya. Hal ini menciptakan sebuah pertanyaan. Apakah ini menjadi tanda bahwa hikikomori adalah sebuah tren? Menurut American Psychiatric Association, hikikomori sebagai gejala psikologis dan penyakit kesehatan jiwa yang mengarah pada masalah kepribadian. Lantas, apakah hikikomori sama dengan penyakit kesehatan jiwa? Hikikomori banyak terjadi di negara Jepang sebagai bentuk pelarian diri dari kerasnya kehidupan. Mereka lebih memilih untuk tidak berinteraksi dengan lingkungannya dan merasa aman dan nyaman dengan mengasingkan diri dari masyarakat. Lantas, apakah hikikomori hanya terjadi di Jepang saja? Ternyata fenomena ini terjadi tidak hanya di Jepang, tapi juga terjadi di Indonesia dan beberapa negara maju. Di Jepang, kasus terjadi pada masyarakat menengah ke atas. Biasanya terjadi pada orang yang mempunyai prestasi dengan tingkat intelijensi tinggi atau profesi yang terpandang. Dalam laporan Wall Street Journal tercatat 500.000 sampai 2 juta orang penderita hikikomori. Ada 2 faktor utama yang menyebabkan kasus dan hikikomori banyak di Jepang, yaitu yang pertama adalah senkentei, istilah yang merujuk pada upaya untuk menjaga reputasi diri sendiri serta adanya tekanan untuk menampilkan kesan positif di mata orang lain. Yang kedua ada amae. Ya, ini istilah yang memiliki arti ketergantungan. Biasanya orang tua yang sangat menyayangi anaknya dan memperlakukannya seperti anak kecil atau sangat mengekangnya. Pengidap hikikomori kebanyakan adalah laki-laki dengan rentang usia antara 15 hingga 25 tahun. Tetapi ada juga yang umurnya sekitar 50 tahun ke atas. Belakangan ini terdapat kecenderungan bahwa anak-anak juga mulai menampakkan gejala hikikomori. Mengapa anak-anak dapat terjangkit? Jika dilihat dari rentang usianya, anak-anak adalah orang yang labil dan belum mengenal dirinya sendiri. Sehingga ketika ada sesuatu hal yang mereka sukai, mereka cenderung akan fokus pada hal itu.
Karena mereka ada di fase pencarian jati diri pada remaja, menjadi salah satu dampak remaja mengidap hikikomori. Ada sebuah kasus di mana seseorang melakukan hikikomori yang disebabkan oleh ketidakpercayaan pada dirinya sendiri atau disebut insecure, dan tidak dapat mempercayai juga orang lain. Dia menilai orang lain lebih baik dalam segala aspek sehingga dia tidak sanggup bersaing di lingkungannya. Kepercayaan diri yang rendah membuatnya mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Dia membatasi kegiatan dengan orang lain dan fokus terhadap kegiatan yang hanya melibatkan dirinya sendiri untuk mencegah dirinya terluka oleh pemikirannya sendiri. Hikikomori terjadi melalui proses yang panjang. Biasanya gejala berawal dari kinerja yang kurang baik di sekolah, kampus, atau tempat kerja. Kemudian takut menghadapi tantangan atau kegagalan di lingkungan tersebut. Tidak percaya diri, kecanduan game, terjadi bully oleh temannya secara terus-menerus, dan lain-lain. Selanjutnya, pengidap akan merasa tertekan dan trauma yang mendalam, yang akhirnya menyebabkan tidak masuk sekolah, kuliah, kantor, lalu menarik diri dari masyarakat. Pendapat Furlong 2008. Maka dari itu, landasan agama yang sangat kuat haruslah kita miliki untuk menjaga hidup kita supaya tidak salah dalam mengambil langkah dalam kehidupan kita ini. Karena di dalam Islam ada yang namanya silaturahmi. Fungsi dari bersilaturahmi dengan orang lain ini menjadi salah satu obat dalam hal ini untuk terhindar dari yang namanya hikikomori. Dengan bersilaturahmi kita bisa memperbanyak saudara, relasi, dan bahkan rejeki. Semoga konten ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.